Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi nilai mutlak part 2. Silakan simak video berikut sambil membuka buku catatan kalian. Nilai mutlak part 2. Di nilai mutlak part 2 ini kita akan membahas persamaan linier yang memuat nilai mutlak. Contohnya, kita akan mencari nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 4X dikurangi 5 sama dengan 12. Langkah pertama, seperti yang sebelumnya, kita akan menyelesaikan dulu menggunakan definisi positif dan negatif. Soalnya 4X dikurangi 5, maka untuk yang positif nilainya akan tetap sama, yaitu 4X dikurangi 5. Kemudian untuk yang negatifnya, maka kita kalikan 4X dikurangi 5 ini dengan tanda negatif. Jadi negatif dikali 4X dikurangi 5. Negatif dikali 4X, maka hasilnya negatif 4X. Kemudian negatif dikali negatif 5, maka hasilnya positif 5. Negatif kali negatif itu hasilnya positif. Maka didapatlah negatif 4X tambah 5. Asalnya dari sini ya prosesnya. Kemudian untuk yang di sini itu kita menggunakan definisi yang negatif B per A. Jadi sama seperti yang dijelaskan di materi nilai mutlak part 1 sebelumnya. Nah, setelah mendapatkan nilai dari definisi, maka langkah yang kedua yaitu kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, untuk yang bernilai positif, ini bernilai positif ya, 4X dikurangi 5 sama dengan 12. Ini 4X dikurangi 5 sama dengan 12, ini dari soalnya seperti ini ya. Kemudian di sini 4X sama dengan 17. 17 ini didapatkan dari 12. Kemudian negatif 5-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jika di sebelah kiri nilainya negatif, maka ketika pindah ke sebelah kanan, nilainya akan berubah menjadi positif. Maka 12 tambah 5 sama dengan 17. Nah, selanjutnya, maka kita dapatkan X sama dengan 17 per 4. Ini prosesnya sama dengan yang di atas ya. Jadi 17, 4-nya kita pindahkan ke sebelah sini. Jika di sini operasinya perkalian, maka ketika pindah ke sini ke sebelah kanan, operasinya berubah menjadi bentuk pembagian. Jadi didapatkanlah nilai X sama dengan 17 per 4. Kemudian bagian yang kedua ini adalah bagian yang negatif. Negatif 4X tambah 5 sama dengan 12. Ini negatif 4X tambah 5 asalnya dari sini ya. Sama dengan 12 itu dari soalnya. Selanjutnya langkahnya sama dengan sebelumnya. Negatif 4X sama dengan 7. 7 ini didapatkan dari 12 ya, posisi 12 ini sudah di kanan. Kemudian 5 ini bernilai positif di sebelah kiri, maka kita pindahkan ke sebelah kanan, nilainya akan berubah menjadi lawannya, yaitu negatif 5. 12 dikurangi 5, maka kita dapatkan 7. Jadi 7 itu didapat dari proses ini. Maka nilai X-nya sama dengan 7 per 4, tapi di sini tandanya negatif ya. Jadi negatif 7 per 4. Dari pembagian yang pertama, kemudian yang kedua, maka kita menemukan solusi dari persamaan 4X dikurangi 5, ini nilai mutlak sama dengan 12, yaitu negatif 7 per 4, ya, negatif 7 per 4, dan 17 per 4. Ya, mudah-mudahan sampai di sini paham. Kemudian kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Jika persamaan
memuat lebih dari satu suku nilai mutlak. Ini sudah pernah kita bahas di materi nilai mutlak part 1, dan Ibu akan menggunakan contoh yang sama saja ya, biar tidak usah mencari definisi lagi. Karena jika memuat lebih dari satu nilai mutlak, kita harus membuat definisi, kemudian membuat garis mutlak, kemudian kita membuat tabel nilai mutlaknya sampai kita ketemu di nilai 4x dikurangi 3, 7, dan 3 dikurangi 2x. Kalian bisa kembali membuka catatan di materi nilai mutlak part 1, itu ada proses untuk mendapatkan nilai dari definisi ini. Jadi, karena itu sudah kita bahas, kita lewati bagian proses mendapatkan definisi ini ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Maka karena ini memuat dari 3 ya, ini 1, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Berarti kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu X kurang dari negatif 2, yang ini ya. Kemudian bagian yang kedua ada X lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari 5/2. Ini kita ambil dari bagian yang ini. Kemudian bagian yang ketiga ada X lebih dari sama dengan 5/2. Kita ambil dari bagian yang ini. Oke, yang pertama X kurang dari negatif 2. Nilainya di sini 3 dikurangi 2X. Kita pindahkan ke sini. 3 dikurangi 2x sama dengan 14. 14 ini kita dapatkan dari soal ya. Nah, ini kurang jelas di sini, kalian bisa lihat di buku catatan kalian. Jadi 14 ini kita dapatkan dari soal. Soalnya yang menyebutkan hasilnya 14. Maka nilai x-nya sama dengan negatif 11/2. Asal dari negatif 11/2 itu prosesnya 14, kemudian 3 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, 3 di sebelah kiri ini bernilai positif. Ketika kita pindahkan ke sebelah kanan, maka dia akan bernilai negatif. Jadi 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Kemudian nanti kita dapatkan negatif 2x sama dengan 11. Maka nilai x sama dengan negatif 11/2. Selanjutnya untuk yang kedua, x lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari 5/2. Ini kita dapatkan 7 dari sini. Ya, ini nilai 7. Nah, jadi di sini kita langsung 7 sama dengan 14. 7 sama dengan 14, betul tidak? Bahwa 7 itu sama dengan 14? Tidak ya. Maka ini pernyataan yang bernilai salah. Kemudian untuk yang ketiga, X lebih dari sama dengan 5/2. X lebih dari sama dengan 5/2, kita punya nilainya 4x dikurangi 3. Maka di sini 4x kurangi 3 sama dengan 14. Selanjutnya kita akan mendapatkan nilai x sama dengan 17/4. Proses untuk mendapatkan nilai 17/4 ini sama dengan proses untuk mendapatkan nilai negatif 11/2. Silakan kalian rincikan sendiri di buku catatan kalian ya, untuk mendapatkan nilai 17/4 supaya kalian tidak lupa. Nah, setelah kita melakukan atau mencari nilai x dari 3 pembagian ini, maka kita akan menemukan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ini diperoleh berdasarkan syarat ya, X kurang dari negatif 2. Jadi untuk bagian pertama, nilai X ini harus kurang dari negatif 2. Jika sesuai dengan syarat yang ada di sini, maka itu artinya bagian ini memenuhi syarat ya. Kita mulai dari bagian pertama. Bagian pertama ini memiliki syarat X kurang dari negatif
2. Jika X kurang dari negatif 2, maka itu artinya memenuhi syarat. Di sini kita sudah mendapatkan nilai X itu sama dengan negatif 11/2. 11/2 itu sama dengan 5,5 ya. Berarti negatif 5,5 kurang dari negatif 2 itu betul atau tidak? Betul ya. Jadi untuk bagian pertama itu memenuhi syarat, maka solusinya itu menjadi negatif 11/2. Untuk bagian kedua, karena pernyataannya saja sudah salah, maka ini sudah pasti tidak memenuhi solusi. Kemudian untuk yang bagian ketiga, ini syaratnya X lebih dari sama dengan 5/2. Ketika kita mencari nilai X, kita dapatkan bahwa nilai X-nya itu 17/4. 17/4 itu betul bahwa nilai tersebut lebih dari sama dengan 5/2. Maka yang untuk bagian ketiga ini memenuhi syarat, sehingga 17/4 ini merupakan solusinya. Nah, dari 3 bagian tersebut, yang memenuhi solusi merupakan bagian pertama dan bagian ketiga. Maka, solusi keseluruhan dari persamaan nilai mutlak X tambah 2 ditambah nilai mutlak 2X kurang 5 ditambah X sama dengan 14, itu sama dengan negatif 11/2 dan 17/4. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Untuk yang pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak, ini ibu sengaja pakai contoh soal yang sama dengan persamaan linier, hanya saja yang membedakan kalau pertidaksamaan itu memuat tanda kurang dari atau lebih dari, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Jika yang tadi persamaan linier itu tandanya sama dengan 14, maka untuk yang pertidaksamaan linier nanti di sini tahu akan tandanya itu menjadi lebih dari 14 ya. Nah, ini lebih dari 14. Jadi contohnya ini sama seperti yang persamaan linier, hanya saja kalau di persamaan linier itu tandanya sama dengan, kalau di pertidaksamaan linier ya itu tandanya lebih dari 14, atau bisa menggunakan kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Di contoh ini ibu menggunakan lebih dari 14. Untuk hasilnya sebenarnya ini semuanya sama, hanya saja nanti tinggal kalian cocokkan dengan syaratnya ya. Jadi ini sama ya, negatif 11/2, kemudian ini juga 7 hasilnya, kemudian yang ini juga 17/4. Jadi tinggal dicocokkan dengan syaratnya. Jika sesuai dengan syarat, maka dia memenuhi atau itu merupakan solusinya. Dan jika tidak sesuai dengan syarat, maka itu tidak memenuhi. Dan itu merupakan kesalahan atau bukan merupakan solusinya. Seperti itu. Sampai di sini dulu penjelasan untuk persamaan linier dan pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Mudah-mudahan kalian paham. Jika masih ada yang belum paham, bisa langsung menghubungi